Oke, terus. Nah, baru terus goodwill. Katanya Immanuel kan satu-satunya kebaikan yang pasti tanpa syarat itu goodwill. Kehendak baik. Nah, itu modelnya tanya jawab. Kalau keberanian ini termasuk cardinal virtue, kebajikan utama kalau di Aristoteles. Katanya Immanuel kan enggak. Keberanian itu tidak pasti baik. Ya kan? Kalau kamu berani tapi beraninya ngerampok, berani begal, berani mukuli orang, itu kan enggak baik. Padahal itu berani. Tapi berani juga ada situasi jeleknya. Berarti ada syaratnya. Berani pasti baik enggak? Kalau berani nyusahin orang lain ya enggak baik. Kecerdasan atau pengetahuan. Kalau di Socrates itu pengetahuan pasti baik, kecerdasan pasti baik. Enggak, katanya Immanuel kan. Pengetahuan, kecerdasan kalau yang punya para kriminal malah bahaya. Orang jahat kok cerdas, wih nguatiri itu wis. Malah bahaya. Jadi bisa nabrak tiang listrik tidak kelihatan, bisa loh iya kan, cerdas loh itu. Tidak sembarangan orang bisa punya ide begitu. Kamu kan tidak membayangkan sutradara film fiksi kayak apa, tidak mikir sampai ke sana. Loh, itu kecerdasan pengetahuan. Berarti apa? Tidak. Pengetahuan katanya Immanuel kan tidak pasti baik. Apa terus? Kesehatan. Tidak, katanya Immanuel kan. Kalau yang sehat terus, nggak sakit-sakit orang kayak Hitler malah bahaya. Mbok yo ndang sakit-sakit gitu loh yang kayak gitu itu. Jadi enggak. Ya orang-orang baik sehatlah terus, tapi yang orang-orang kayak gitu mbok dikasih sakit dia ndang tobat. Jadi kesehatan enggak selalu baik. Kebahagiaan ya juga, orang-orang jahat itu kalau dikasih bahagia hidupnya ya enggak baik juga. Mereka harusnya sumpek hidupnya, jangan dikasih bahagia. Kalau dikasih bahagia malah jelek, jahat terus dia. Ternyata kebahagiaan, pengetahuan, keberanian tidak pasti baik. Satu-satunya yang pasti dalam situasi apapun, kondisi apapun baik adalah goodwill, keinginan baik. Loh, orang jahat Pak, nah ya orang jahat kalau punya keinginan baik itu oke. Orang kurang ajar kalau dia punya niat baik, baik itu sudah. Nggak ada syarat, pokoknya nggak ada pengecualiannya. Jadi goodwill itu dimanapun pasti baik. Semua kebajikan yang lain ada situasi-situasi di mana dia jadi jelek. Tapi yang goodwill ini syarat mutlak. Maka moralitas itu harus diawali dari goodwill. Nah, ini filsafat luar biasa kalau kalian besok ceramah ingin menjelaskan tentang niat. Jadi goodwill itu kan niat baik. Jadi diawali dari niat. Nah, kan makanya para penceramah itu sering ngawali ngomong pakai niat. Goodwill. Itu kalimatnya. The only thing good without qualification is goodwill. Satu-satunya yang baik tanpa pengecualian, tanpa syarat apapun adalah goodwill. Nah, cuma ada prosesnya. Bagaimana kita biar punya goodwill? Syarat pertama, sarannya Cak Lontong itu mikir. Ya, mikir. Tadi kan dibilang tidak ada nilainya. Kebaikan atau kebenaran itu yang kita tidak otonom. Biar kita otonom, ya harus mikir sendiri. Nyari yang baik untuk kita, terus kita niati baik, kita jalankan. Jadi untuk memiliki goodwill yang pertama mikir. Terus cara mikirnya gimana? Dasarnya apa? Nah, pikirkanlah kewajiban. Maksudnya mikir kewajiban itu
pikirkanlah apa yang memang harus kamu lakukan. Apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi untuk ketemu goodwill, berpikirlah apa sih yang harus aku lakukan. Identifikasi. Oh, ada temanku sakit, apa yang harus aku lakukan? Kewajibanku apa? Ada tetanggaku kesusahan, ada temanku kebanjiran, apa yang harus aku lakukan? Kewajibanku apa? Oke. Nah, terus kita tahunya bahwa itu kewajiban, caranya gimana? Caranya adalah dengan hukum moral. Hukum moral adanya di mana? Dalam dirimu. Kamu sudah tahu. Jadi karena dia sudah ada dalam diri kita. Jadi untuk cari goodwill gimana caranya? Berpikirlah apa yang harus kamu lakukan. Pasti ketemu. Kenapa? Karena ketika kamu cari apa yang harus kamu lakukan, itu kamu sedang masuk ke ranah hukum moral. Moral itu kan tindakan yang baik. Dan itu kamu sudah ngerti yang baik itu apa dalam diri. Jadi cuma jalannya mikir, tidak diraba-raba, dikira-kira atau pakai serek enggak dipikir. Nanti kamu akan ketemu mana yang baik. Jadi orang baik itu kalau versinya Immanuel kan orang yang menguasai kehendaknya dan mampu mengikuti hukum moral. Jadi will-nya itu will untuk patuh pada aturan moral. Itu berarti orang baik. Jadi niat yang baik untuk mengikuti pedoman moral. Itu maunya Immanuel Kant. Itu kalimat di bukunya. Niat baik itu tidak bersifat baik hanya karena efeknya. Efek yang sudah terjadi. Tapi niat baik itu baik dalam dirinya sendiri. Meskipun setelah dijalankan benar dengan segenap daya upaya, ternyata goodwill itu tidak ada hasilnya. Sudah niat baik bantu, ternyata nggak sukses, tetap bercahaya seperti mutiara, karena dia sendiri memang sudah bercahaya. Sebagaimana kalau usaha tadi sukses, bernilai sepenuhnya. Jadi kalau kita sudah niat baik, melakukan hal yang baik, hasilnya apapun tidak masalah. Kita sudah tergolong orang bermoral. Sudah bantu sekuat daya, tidak sukses, tidak masalah. Sudah bermoral kita, sudah bercahaya. Nah itu menurut Immanuel Kant. Karena parameternya tidak di usaha tapi di hasil. Terus, sekarang kewajiban. Sejak tadi ngomong kewajiban. Menjelaskannya susah, saya kasih ilustrasi. Bayangkan, ayo membayangkan semua. Bayangkan kita ngasih hadiah ke ibu, maunya tak kasih contoh ke pacar kita, ndak enak. Bayangkan kita ngasih bunga ke ibu kita pada hari ibu. Karena hari pacar tak cari-cari ndak ada. Oke. Valentine Day kan hari kasih sayang, bukan hari pacar. Nah, kamu ngasih bunga, tapi tujuannya untuk membuat gembira. Untuk, biar ibuku surprise ya, biar ibuku tiba-tiba senang. Meskipun kamu tahu bahwa sebenarnya kamu wajib untuk berbakti pada ibumu. Nah, kita ngasih bunga untuk bikin surprise, untuk bikin ibu gembira, itu kalau versinya Immanuel kan termasuk perilaku moral enggak? Enggak. Kenapa? Ada tujuannya. Kalau ada tujuannya berarti yang diincar tujuannya. Kalau ibumu enggak surprise, enggak gembira, mungkin kamu kecewa. Dan kamu kecewa luar biasa, itu sudah dibeli-beliin bunga gimana?
Enggak. Tidak termasuk, kalau yang 3 kategori di awal tadi, tidak termasuk praiseworthy, tidak termasuk perbuatan moral. Kenapa? Ya karena tindakan moral itu harus done out of respect for the moral law. Jadi, kenapa kamu kasih ibumu bunga? Karena memang itu yang harus aku lakukan. Itu bentuk baktiku padanya. Bukan urusan dia menggembirakan atau enggak. Itu urusan lain, itu urusan tujuan. Khusus hari ibu saya kerja bakti di rumah, ibu nggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Ya memang itu yang harus aku lakukan. Kewajibanku memang itu. Jadi dari kewajiban itu gambarannya kewajiban itu. Jadi apa kalau gitu nggak usah gitu-gitu Pak, nggak usah ngirim bunga lah, nggak usah. Enggak, perbuatan itu bukan sesuatu yang tidak bermoral dalam arti jelek, tapi kayak tadi acceptable. Kalau bahasa filsafat moralnya dia non moral. Non moral itu tidak ada hubungannya sama moral. Atau pakai istilah lain, kadang-kadang pakai istilah amoral. Ini mahasiswa filsafat awas keliru. Kalau ada mahasiswa sama mahasiswi nginep di kos-kosan berdua, itu bukan amoral, tapi immoral. Ada bedanya. Kalau amoral itu netral dari penilaian moral. Saya tadi baru minum teh. Itu iyalah minum, silakan minum aja, tidak ada hubungannya sama moral. Jadi perbuatan-perbuatan yang bernilai netral tadi acceptable, nilainya netral, itu amoral. Tidak ada hubungannya dengan moral, bukan moral. Kalau immoral itu baru berlawanan dengan nilai moral. Jadi apa sih yang benar itu? Yang benar itu, bermoral itu yang pertama sesuai dengan kewajiban. Jadi kewajiban itu kayak gini loh, menjelaskannya gampang. Kenapa kamu ngaji? Ya karena ngaji itu baik. Selesai. Karena ngaji itu baik, saya harus ngaji. Simple. Enggak, saya ingin jadi ahli filsafat Pak. Saya ingin macam-macam tujuannya. Kalau sudah macam-macam, ya itu baik, tapi amoral. Jadi masih ada motif yang di luar goodwill, di luar niat baik untuk melakukan perbuatan, tapi yang di luar itu. Kalau bahasa agama saya bilang tadi ikhlas itu. Kenapa kamu belajar? Ya memang saya harus belajar. Bukan karena biar saya pinter Pak, biar lulus cepet Pak, biar kumlot, enggak. Ya memang karena saya harus belajar.